Hai semua, hari ini kita akan belajar menghitung ROI Safety First Ratio. Sebetulnya ini adalah pengembangan daripada Sharpe Ratio. Jadi kalau di Sharpe Ratio, pembaginya dari standar deviasi diganti beta itu jadi Traynor. Kalau dia punya standar deviasi diganti menjadi downside deviation, itu menjadi Sortino Ratio. Nah, kalau ROI Safety First, itu yang diganti risk free-nya menjadi minimum required return. Jadi cara ngitungnya sangat sederhana, hanya saja dia punya required return itu diganti, yang tadinya risk free diganti menjadi minimum required return. Nah, langsung saja kita ke contoh kasus. Oke, jadi misalkan ada data BI rate sebagai risk free, BI rate ini sudah tahunan, kemudian ada IHSG, ada Bank Mandiri. Nah, kita hitung ROI Safety First Ratio, ya. Kalau kita Google SF ratio sih. Untuk menghitung SF ratio, pertama kita harus cari dulu return, ya, rata-rata return. Oke, saya taruh agak samping aja. Oke, ini return bulanan IHSG, ini return bulanan Bank Mandiri. Ini bagi ini min 1, ini bagi ini min 1. Ini harganya Bapak Ibu ya, yang saya ambil dari Yahoo Finance. Copy ke bawah. Oke, rata-rata return di sini Bank Mandiri, urutannya IHSG, Bank Mandiri. Nah, rata-rata return-nya adalah kita average saja. Oke, sama dengan average seperti ini. Rata-rata return bulanan ya. Karena datanya kurang dari 1 tahun, kita tidak setahunkan. Jadi cukup bulanan saja. Kemudian standar deviasi bulanan sama dengan STD EVA. Ini. Kemudian sama dengan STD EVA juga. Nah, kemudian langkah berikutnya kita masukkan required minimum required return. Minimum required return ini karena rata-ratanya dalam bentuk bulanan, berarti ini harus bulanan juga. Nah, berapa minimum required return? Ya, kalau Anda nggak punya bayangan, ya risk free. Kalau risk free berarti rumusnya kan sama dengan Sharpe ratio. Tapi bisa aja misalkan Anda menentukan, saya mau minimum return-nya adalah 1% per bulan. Jadi saya masukin sini 1%. Bebas, bisa 1%, 2%, setengah persen, 3%, 5%, anything, any amount. Jadi satu angka yang membuat investor membuat semacam saringan. Oh, kalau dia punya return di bawah minimum required yang ditentukan, maka otomatis itu di take out. Seperti itu, karena hasilnya akan negatif. Ya, jadi minimum required return dimasukkan. Nah, rata-rata return ini kan expected. Ya, bisa dihitung dengan rata-rata, bisa juga dihitung dengan cara yang lain. Misalnya pakai analisis fundamental, harga wajarnya berapa, seperti itu. Kalau di sini kita hitung dengan rata-rata return secara aritmatik. Nah, jadi ROI, Safety First Ratio, ya, langsung aja sama dengan return, rata-rata return dikurangi minimum required return dibagi standar deviasi. Hasilnya menurut saya ditampilkan dalam persentase aja. Karena kalau Sharpe ratio itu juga semua dalam bentuk angka, bukan persentase. Karena Sharpe ratio juga hasilnya dalam angka sih. Interpretasinya sama dengan Sharpe ratio, Traynor ratio dan jenisnya. Jadi atas 1% resiko, kalau minus 0,05 berarti si IHSG memberikan
return, rata-rata return minus 0,05% di atas risk free. Karena minus ya nggak bagus. Nah, kalau ini 0,015, artinya atas 1% resiko yang ditanggung, Bank Mandiri itu memberikan 0,0154 excess return. Nah, yang dipilih tentu yang positif, dan yang paling besar, yang lebih besar lebih baik. Jadi begini cara menghitung ROI safety first ratio. Variasi yang bisa dilakukan ya tentu di minimum required return. Anda bisa tetapkan satu angka sendiri, bisa juga Anda tetapkan suatu misalnya 2 kalinya risk free, 3 kalinya risk free. Sembarang berapa angka yang menurut investor dia maunya safe-nya di mana. Jadi cara menghitungnya cukup sederhana. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga hari Anda menyenangkan.